Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini diuraikan oleh Dr. Andes Asy'adi Al-Fatah dalam sebuah kajian yang berjudul Baiat adalah Sumpah Setia. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya, saya ulangi lagi, Allah berfirman di dalam surat Al-Fat surat 48 ayatnya 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada engkau, mereka itu hanyalah berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa ingkar pada janjinya, ia hanyalah ingkar atas kerugian jiwanya sendiri. Dan barang siapa memenuhi janjinya di sisi Allah, ia akan menganugerahkan kepadanya ganjaran yang besar. Baiat itu sendiri sebenarnya yang lebih terhormat, yang lebih tinggi, lebih beradab, sebagaimana Nabi suci Muhammad SAW waktu itu menerima baiatnya para sahabat beliau, di mana janji yang diucapkannya mengandung maksud peningkatan akhlak manusia. Mujaddid Agung abad ke-14 Mirza Ghulam Ahmad sangat berkenan berusaha mengangkat derajat kehidupan rohani kaum muslimin sedunia ini. Hal ini dapat kita kaji lebih lanjut di dalam janji 10 yang telah diucapkan oleh orang-orang yang mengikuti Mujaddid abad ke-14 Hijriah itu, ketika ia masuk mengikuti gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia yang suci ini, yang merupakan gerakan yang dibentuk, yang dirintis, yang didirikan oleh Mujaddid abad ke-14 Hijriah, Mirza Ghulam Ahmad. Ya, dalam baiat kita temukan dua batasan yang sudah jelas, yaitu batasan rendah atau paling bawah dan batasan luhur atau mulia yang paling tinggi. Batasan paling bawah atau paling rendah itu adalah menyangkut undang-undang yang sifatnya umum dan sudah jelas secara syariat dan sasarannya seluruh kaum muslimin di dunia ini. Kemudian baiat yang demikian bisa dilakukan oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam. Tidak harus gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia misalnya tidak akan berbuat dosa syirik, tidak berdusta, tidak berbuat zina, tidak menuruti hawa nafsu, tidak sewenang-wenang, tidak berkhianat,
tidak membuat bencana, tidak sombong, tidak menyakiti sesama manusia dan lain-lain, akan menjalankan sholat 5 waktu, bersolawat, beristighfar, tasyakur dan tahmid dan tasbih, akan tetap setia kepada Allah Ta'ala, akan tawakal, akan mencintai sesama manusia, akan menyambung tali silaturahmi dan lain-lain sebagainya. Baiat yang demikian sudah lazim dilakukan oleh umat Islam. Mereka sudah dianggap mukmin. Apakah dengan tidak syirik, tidak berbuat zina, tidak berbuat bencana, mereka sudah mendapatkan pahala? Apakah dengan menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib mereka sudah mendapat pahala? Hakikatnya mereka belum mendapatkan apa-apa. Mungkin tidak mendapat denda saja. Jika dengan kesadaran mereka melanggar, berarti baiatnya perlu dipertanyakan. Karena mereka berada di bawah garis yang paling bawah, artinya nilai jiwanya minus. Quran menyebut sebagai dadabtul ard. Saya ulangi lagi, Quran menyebutnya sebagai dabatul ard. Surat 27 ayat 82, surat 34 ayatnya 14. Sedangkan batasan luhur, batasan yang mulia, yaitu menjunjung tinggi agama, melebihi dunia dan isinya, bahkan melebihi apa saja, melebihi jiwanya, melebihi hartanya, melebihi tahtanya, melebihi anak dan saudaranya. Harta, tahta, dan anak adalah gambaran kehidupan dunia yang sangat didambakan dan dicintai oleh segenap orang. Surat 3, surat Ali Imran ayat 13. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kehidupan di dunia sangat dianjurkan untuk dicari, tetapi bukanlah tujuan yang utama. Keduniawian itu sebagai sarana untuk mencari kehidupan akhirat yang lebih mulia. Surat 28 ayatnya 77. Sebab kehidupan dunia yang berlebihan, terlalu mencintai dunia, akan menghancurkan dirinya sendiri. Surat 6, surat Al-An'am ayatnya 70. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji yang berbahagia, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Mirza Ghulam Ahmad sebagai berikut: orang yang hanya mementingkan kesenangan dunia, ia bagaikan anjing, bagaikan semut, atau burung bangkai yang dengan membabi buta menerkam mangsanya, yang hanya mencari kemewahan hidup di dunia. Mereka tidak akan dekat dengan Allah Ta'ala.
Kitab Safinatun Nuh halaman 7. Berbaiat kaum Ahmadiyah harus mengarah pada tatanan kehidupan rohani yang lebih tinggi atau lebih luhur dengan mewujudkan sikap hidup yang mencerminkan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Budi pekerti luhur di mana orang yang benar ucapannya dan imannya dan yang membuktikan kebenaran itu dengan perbuatannya dan tindakannya, yang menjadi saksi atas kebenaran agama Allah Ta'ala, yaitu agama Islam, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya, dan yang selalu setia kepada jalan yang benar. Hal inilah yang dituju oleh orang Islam. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu risalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.